20 tahun lalu, para penambang di lereng Merapi membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sesuatu yang tak lazim, kerangka manusia berdiri tegak di dalam tanah, utuh dari kepala hingga kaki, seolah menunggu seseorang membebaskannya. Jerangkong, arwah tabib yang mati teraniaya kini berjalan lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, suara krek, krek, krek kembali terdengar dari arah lembah yang ditinggalkan, menagih janji yang tak pernah ditepati. Tapi bagaimana jika dendamnya bukan kepada mereka yang bersalah, melainkan kepada siapapun yang berani menatapnya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, ada tempat yang oleh penduduk sekitar disebut Lembah Geni. Tempat di mana tanah seolah masih bernafas dan menyimpan sesuatu yang tidak ingin diganggu. 20 tahun lalu, di lembah itu terjadi sesuatu yang membuat tambang itu ditinggalkan dan dianggap angker hingga kini. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara bebatuan. Dulu, lembah itu adalah lokasi tambang batu dan pasir yang ramai oleh suara cangkul, palu, dan tawa para penambang. Para penambang bekerja siang malam menggali perut bumi demi mencari rezeki. Tetapi pada suatu hari ada kejadian yang merubah semuanya. Sore itu, Sarto dan teman-temannya sedang menggali lapisan tanah liat yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Peluh menetes dari dahi, tangan mereka berlumur lumpur. Tiba-tiba, ujung cangkul Sarto mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu, terlalu halus untuk itu. Ia jongkok, menyibak tanah, dan menemukan sebatang tulang manusia. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bentuknya. Sebuah kerangka lengkap, tegak berdiri di dalam tanah, seolah menunggu seseorang datang menjemputnya dari tidur panjang. Wah, ini aneh toh. Kaya wong urip sing dipendem ngadeg, seperti orang yang dikubur berdiri, kata Darto, salah satu penambang lain. Sarto hanya tertawa kecil. Siapa tahu ini petunjuk, rezeki, mungkin ada harta di bawah sini. Penasaran Sarto menyentuh kerangka itu, mencoba menariknya keluar. Dan saat jarinya mengenai tulang bahu, kulitnya tergores, meneteskan darah ke tulang tersebut. Angin mendadak berhembus kencang, lampu petromax bergoyang, dan tanah di bawah kaki mereka terasa bergetar pelan. Terdengar suara krek, 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 seperti tulang yang saling beradu, bergesekan satu sama lain. Pelan tapi jelas, Sarto terpaku. Ia merasa ada sesuatu yang menatap dari dalam lubang itu. "Sarto, ayo kita pergi!" teriak seseorang. Karena merasa aneh dan takut, mereka berlari ketakutan meninggalkan lubang terbuka. Malam itu, saat Sarto mengambil air di belakang, dari balik pagar, ia melihat sosok tengkorak yang tinggi, seperti kerangka manusia hidup, tanpa kulit dan daging, menatapnya dengan mata yang kosong. Tengkorak itu berjalan ke arahnya dengan suara tulang beradu satu sama lain. Krek, krek, krek. Tubuh Sarto mematung. Setelah itu, Sarto jatuh sakit. Badannya demam tinggi, kulitnya pucat, matanya kosong. Ia mengigau, menyebut-nyebut nama yang tidak dipahami siapapun. Dermo, Dermo Wicaksono. Maafkan aku. 3 hari kemudian, Sarto meninggal. Tubuhnya kaku, kurus seperti tulang dibungkus kulit. Malam-malam setelah kematian Sarto, warga mulai mendengar suara aneh dari arah lembah. Krek, 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 pelan, berirama, seperti langkah tulang berjalan. Seorang petani yang pulang larut malam bercerita, ia mendengar langkah mengikuti dari belakang. Saat menoleh, ia melihat sosok kerangka yang berdiri di pemata nag, membuatnya berlari ketakutan meninggalkan ladang. Hal yang sama menimpa para pengendara motor.
Mereka merasa diikuti saat melintas di jalan menuju lembah. Ketika menengok kaca spion, bayangan kerangka tinggi tampak duduk di boncengan, menatap dengan mata kosong yang gelap. Banyak dari mereka jatuh, terluka, bahkan ada yang trauma seumur hidup. Mendengar semua itu, sesepuh desa, Mbah Trimo, akhirnya membuka cerita lama. Kerangka itu katanya adalah Ki Darmo Wicaksono, seorang tabib sakti dari masa Mataram yang dihukum mati secara tidak adil. Ia dituduh mengkhianati kerajaan karena menyembuhkan musuh kerajaan. Padahal ia hanya menolong orang sakit tanpa memandang siapa mereka. Dia dihukum mati dengan dikubur hidup-hidup, tegak berdiri agar tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sebelum tanah membenamnya, ia bersumpah, "Aku tak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Meski tulangku hancur, aku akan kembali." Dan kini, setelah ratusan tahun terkubur, ia terbangun kembali oleh tangan manusia yang serakah yang membangunkannya. Sejak saat itu Jerangkong, begitulah warga menamainya, mulai menghantui kehidupan desa. Jerangkong sering menampakkan diri di malam hari, terutama pada malam Jumat Kliwon. Arwah yang hanya tersisa tulang berjalan di antara dunia, menagih janji dan keadilan yang tak pernah ditepati. Karena banyak kejadian aneh dan korban yang jatuh sakit setelah lewat di sana, warga akhirnya menutup jalan menuju tambang. 20 tahun berlalu, Lembah Geni sudah sunyi. Cerita Jerangkong seakan terkubur dalam. Tak ada yang mengusik, namun rasa penasaran anak muda desa tak pernah padam. Suatu malam, malam Jumat Kliwon, 4 pemuda Bagas, Rio, Dani, dan Joko mencoba membuktikan bahwa legenda itu hanya cerita. Dengan membawa senter, kamera, dan rokok, mereka pergi untuk menguji nyali di lembah itu. Katanya sih, ada tulang-tulang yang bisa jalan, kata Rio sambil tertawa. Dan kalau mendengar bunyi krek-krek tulang jalan, harus lari, timpal Bagas. Kalau yang bunyi tulangmu sendiri, baru lari, balas Dani disambut tawa. Tawa itu berhenti ketika mereka sampai di tengah lembah. Angin berhenti, hening, lalu terdengar krek, krek, krek. Siapa itu? Bagus berteriak. Senter mereka menyapu tanah, lalu berhenti pada sesuatu yang berdiri di ujung lubang lama. Sosok tinggi menjulang, hanya tulang putih kekuningan, mata kosong tapi hidup, mengeluarkan bunyi gesekan yang mengerikan. Ia melangkah. Krek, 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 Jerangkong. Sontak pemuda-pemuda itu panik. Kesombongan mereka runtuh seketika. Mereka lari ketakutan. Tapi tanah lembah itu seolah hidup, menelan langkah mereka. Satu di antara mereka, Joko, terpeleset ke dalam lubang. Jeritanya menggema, lalu lenyap. Hanya 3 yang kembali ke desa, pucat dan gemetar. Sejak malam itu, mereka tidak pernah bisa tidur tanpa mendengar suara krek, krek di dalam telinga mereka sendiri. 3 dari pemuda itu memang kembali, tapi tak ada yang benar-benar pulih. Rio, setiap kali hujan turun, ia menutup semua cermin di rumahnya. Katanya, bayangan di spion atau kaca kadang menunjukkan sesuatu yang bukan dirinya. Dani berhenti bicara sejak lama. Ia hidup seperti bayangan, sering duduk di teras menatap jalan dengan pandangan kosong, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Dan Bagas, setiap malam Jumat Kliwon, mendengar suara itu lagi. Ia berusaha memejamkan mata, tapi suara itu semakin dekat. Pelan, seperti datang dari dalam tubuhnya sendiri. Krek, krek, krek. Dan ia bisa mendengarnya jelas. Bukan hanya tulang yang bergesek, tapi juga napas berat, panjang, seperti hembusan dari dada kosong. Ia tahu, ia tak sendiri. Jerangkong itu belum pergi. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, seperti mata yang tak pernah berkedip. Cahaya keperakannya tumpah di atas desa yang gelisah, memantul di wajah-wajah yang pucat oleh ketakutan dan kemarahan. Warga berkumpul di alun-alun kecil, di antara bayang pohon beringin tua yang berdiri seperti penjaga dari masa lalu. Di tangan mereka tergenggam apapun yang bisa dijadikan senjata. Cangkul, sabit, bambu runcing, obor,
bahkan batu. Suara mereka rendah dan tegang, seperti bisikan orang-orang yang siap menantang maut. Tak ada tawa, tak ada ragu, hanya dendam dan keberanian yang dipaksakan oleh kehilangan. Sudah terlalu banyak korban, terlalu banyak jenazah yang tak utuh dikuburkan tanpa doa. Malam itu, mereka sepakat jerangkong harus diakhiri, apapun harganya. Namun, sebelum langkah pertama diambil, sebelum mereka sempat menuruni jalan berbatu menuju lembah tambang, suara serak seorang tua memotong udara. "Berhenti!" Sosok Mbah Trimo muncul dari balik kabut, membawa lentera kecil yang cahayanya redup bergetar diterpa angin. Mata tuanya berkilat, bukan karena keberanian, melainkan karena pengetahuan. Pengetahuan yang tak seharusnya dimiliki manusia biasa. "Jangan kalian hadapi dia dengan besi dan api," katanya pelan, namun suaranya menusuk hingga ke tulang. Jerangkong bukan makhluk hidup, tak bisa dibunuh. Ia hanya bisa ditenangkan warga saling pandang. Beberapa menelan ludah, yang lain menggenggam senjata mereka lebih erat. Tapi Mbah Trimo sudah berjalan ke depan, menatap ke arah lembah yang gelap seperti rahang terbuka. "Kita akan buat selametan tanah," lanjutnya. "Kita kembalikan yang terganggu. Kita minta maaf pada yang tak lagi punya suara." Malam itu juga, di bawah bulan purnama yang kian tinggi, mereka melakukan ritual. Dupa dinyalakan, asapnya naik seperti jari-jari halus yang mencoba menjangkau langit. Bunga 7 rupa ditebarkan ke tanah yang pernah digali serakah, harum dan getir bercampur jadi satu. Suara doa bergema, berat, kadang seperti tangis, kadang seperti bisikan dari sesuatu yang ikut menjawab di antara bayang pepohonan. Tanah bergetar pelan ketika bambu kuning ditancapkan di sekeliling tambang. Ada yang berkata mendengar suara rantai diseret jauh di bawah sana. Ada pula yang melihat bayangan kurus melintas di pinggir cahaya obor. Tapi Mbah Trimo hanya menutup matanya, berdoa lebih keras, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ketika doa terakhir selesai, malam terasa lebih sunyi dari biasanya, terlalu sunyi. Seolah seluruh alam menahan napas. Mbah Trimo menatap ke arah tanah yang kini diselimuti dupa dan bunga. "Jerangkong bukan sekadar hantu," katanya lirih. "Ia peringatan tentang serakah yang membangunkan yang seharusnya tertidur, tentang batas yang dilanggar antara dunia kita dan dunia yang lebih tua dari itu." Ia memejamkan mata, seperti mendengar sesuatu yang tak bisa didengar oleh telinga manusia biasa. Tanah ini, lanjutnya, menyimpan lebih banyak kisah dari yang bisa kita bayangkan. Sejak malam itu, Jerangkong tak pernah lagi menampakkan diri. Tambang dibiarkan tertutup semak, bambu kuning tetap berdiri, warnanya memudar dimakan waktu. Desa kembali tenang, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Namun kadang, pada malam-malam tertentu, ketika bulan kembali penuh dan angin turun dari arah gunung, orang-orang yang tinggal dekat lembah bersumpah mendengar suara itu lagi. Krek, 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 pelan, teratur, seperti langkah tulang yang menyeret dirinya dari bawah tanah. Kadang terdengar begitu dekat, seperti di balik dinding rumah. Kadang hanya samar di kejauhan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Dan jika malam terlalu sepi, jika seseorang cukup bodoh untuk menatap ke arah lembah terlalu lama, konon akan tampak sesuatu berdiri di sana. Tinggi, kurus, diam, menatap balik. Jerangkong mungkin sudah ditenangkan, tapi tidak dilupakan. Karena beberapa arwah tidak ingin tenang, mereka hanya menunggu saat dunia manusia kembali lupa batasnya. Dan ketika itu terjadi, suara itu akan datang lagi. Krek, 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 pelan, teratur, seperti napas dendam yang tak pernah benar-benar padam.